Di dalam kereta bawah tanah, seorang wanita tidur di bangku. Pria bertopi itu jalan ke arah wanita itu. Ia mengangkat wanita secara diam-diam, pakai gunting kuku potong kalung di lehernya. Tapi yang ia tidak tahu, orang yang duduk di seberang adalah polisi. Lihat pria mengeluarkan pisau dan mensobek tas. Di saat itu wanita menghajar pria itu dengan tenaganya, menjatuhkannya. Karena wanita juga seorang polisi, saat ia ingin memborgol tangan pria, Ji Seok menahannya tanpa pergerakan. Keduanya saling beradu mulut. Ia langsung memborgol Ji Seok. Di saat itu, penjahat lari keluar dari kereta bawah tanah. Ara mengejar. Ia pakai sepatu tinggi. Penjahat itu pakai sepatu yang bisa diseluncur. Seluncur di atas lantai. Pencuri senang karena tidak bisa mengejarnya. Tapi ia tidak tahu, penglihatan Ara bisa melihat secara detail seluruh rute. Berdasarkan arah pencuri berlari, ia akan keluar dari pintu keluar nomor 2. Ia melepas sepatu tingginya. Lewat jalan cepat kejar dia. Berhasil menghadangnya. Pencuri itu lari lagi. Ara tidak kejar. Ia pakai metode lama. Bisa menghentikan pencuri tepat waktu. Terakhir pencuri kelelahan saat melihat hantu. Bukan. Suaranya sama seperti hantu. Berbuat jahat. Pencuri pun pingsan. Ia berhasil menangkapnya. Ia mengurus tugas pribadinya. Berani mengikat pemimpin Ji Seok di kereta bawah tanah. Pemimpin minta Ara pulang. Ji Seok melihat ada pria berjas datang. Mendekati Ara. Sepatunya ada sebuah kamera. Seorang pelecehan. Ia memperhatikan lagi. Ada orang lain. Pakai pen. Dengan cepat ia ke eskalator sebelah. Saat keduanya tahu, ia bergegas pergi. Ji Seok mencari orang itu. Di jalan melihat pria berjas itu dan memeriksanya. Ia menemukan kamera di sepatunya. Anehnya, tidak ada data. Ia melepaskannya. Sebenarnya, semua data ada di pen itu. Ia mengeskapor video, buka situs web kuning, membandingkan kecantikan mereka dan memilih. Setelah pilihan keluar, akan ditangkap untuk menyelenggarakan member di situs kuning. Hyejin jadi gadis yang dipilih. Ji Seok melihat berita, bergegas menyelamatkan Hyejin. Tapi mereka tidak tahu, kedua orang ini besok akan menangkap Hyejin. Karena ada member yang sudah memberikan informasi Hyejin. Esok harinya, keduanya lihat CCTV, menemukan mantan rekan kerja Hyejin. Melihat blog Hyejin, Arau sadar pintu keluar kantor Hyejin. Walaupun tidak terlihat nomor berapa, tapi ada gambaran kafe. 8. Betul, Hyejin di sana. Pria berjas di belakangnya. Ia diam-diam mengikuti Hyejin. Ia mengeluarkan pen dan menusuknya. Hyejin merasakan kesakitan. Saat cek, tidak ada orang. Saat di eskalator, ia mulai pusing. Tubuhnya tidak ada tenaga. Saat sudah tidak kuat, pria berjas lainnya bantu Hyejin. Bawa dia ke dalam mobil yang terparkir. Saat mau pergi, Arau datang. Karena Hyejin terus bergerak, mobil jadi bergerak. Ara melihat mobil hitam itu dan datang. Ia mengecek isi mobil. Saat jendela dibuka, ia melihat Hyejin yang diculik. Ara tidak melepaskannya pria itu. Dengar gerakan, Ji Seok langsung naik motor dan menabrak kaca mobil. Dengan cepat, polisi datang dan menangkap mereka. Ara bergabung dengan tim Ji Seok, jadi anggota polisi. Jadi polisi di kereta bawah tanah. Karena bertambahnya rute kereta bawah tanah, orang-orang semakin banyak, sudah mencapai puluhan ribu. Menargetkan penumpang. Aktivitas semakin tinggi, terutama pelecehan wanita, semakin banyak. Jadi ada polisi di kereta bawah tanah, untuk melindungi orang. Tapi hati orang jahat, tidak bisa terbebas dari orang jahat. Semuanya harus berhati-hati. Jangan lihat HP saat di jalan. Juga harus perhatikan dompet, untuk jadi sebuah pertahanan. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.